Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Apakah kalian sudah siap untuk mengikuti pelajaran IPS kita pada pagi hari ini seperti biasanya? Ibu harap kalian sudah menyediakan alat tulis kalian, buku tulis kalian, buku paket kalian, dan lain sebagainya yang diperlukan dalam kegiatan belajar mengajar kita pada pagi hari ini. Adapun materi pelajaran kita pada pagi hari ini adalah merupakan kelanjutan dari pelajaran kita pada minggu yang lalu, yaitu tentang pergerakan nasional pada masa pendudukan Jepang. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pelajaran kali ini juga masih sama seperti tujuan pembelajaran pada minggu-minggu sebelumnya, yaitu menelaah kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan dengan benar. Adapun indikator yang akan kita capai pada pelajaran kita kali ini adalah yang pertama, menjelaskan proses penguasaan Indonesia oleh Jepang. Kedua, mengidentifikasi kebijakan pemerintah militer Jepang di Indonesia. Mari kita bahas satu persatu dari indikator yang akan kita capai. Pertama, proses penguasaan Indonesia oleh Jepang. Tujuan awal Jepang menguasai Indonesia ialah untuk kepentingan ekonomi dan politik. Jepang merupakan negara industri yang sangat maju dan sangat besar sehingga membutuhkan bahan baku industri yang tersedia banyak di Indonesia. Pada tanggal 8 Desember 1941, Jepang melakukan penyerangan terhadap pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbor dan kemudian masuk ke negara-negara Asia dari berbagai pintu. Tanggal 11 Januari 1942, Jepang mendaratkan pasukannya di Tarakan, Kalimantan Timur. Tanggal 24 Januari 1942, menduduki kota minyak Balikpapan dan selanjutnya menduduki kota-kota lainnya di Kalimantan. Tanggal 16 Februari 1942, Jepang berhasil menguasai Palembang dan kemudian menyerang Pulau Jawa yang merupakan pusat pemerintahan Belanda. Tanggal 1 Maret 1942, Jepang berhasil menguasai Batavia atau Jakarta. Setelah melakukan berbagai pertempuran, Belanda akhirnya menyerah tanpa syarat kepada Jepang tanggal 8 Maret 1942 di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Sejak saat itu, seluruh Indonesia berada di bawah kekuasaan Jepang. Kedua, kebijakan pemerintah militer Jepang di Indonesia. Jepang melakukan pembagian 3 daerah pemerintahan militer di Indonesia, yakni 1. Pemerintahan Angkatan Darat atau Tentara ke-25 untuk Sumatera dengan pusatnya di Bukit Tinggi. 2. Pemerintahan Angkatan Darat atau Tentara ke-16 untuk Jawa dan Madura dengan pusatnya di Jakarta. 3. Pemerintahan Angkatan Laut atau Armada Selatan 2 untuk daerah Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku dengan pusatnya di Makassar. Jepang melakukan propaganda dengan semboyan 3A atau Jepang Pemimpin Asia, Jepang Pelindung Asia, Jepang Cahaya Asia untuk menarik simpati rakyat Indonesia. Jepang juga menjanjikan kemudahan bagi bangsa Indonesia dalam melakukan ibadah, mengibarkan bendera merah putih yang berdampingan dengan bendera Jepang, menggunakan bahasa Indonesia, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya bersama lagu kebangsaan Jepang, Kimi Gayo. Beberapa kebijakan yang dilakukan oleh Jepang adalah yang pertama, membentuk organisasi-organisasi sosial. Organisasi-organisasi bentukan Jepang diantaranya Gerakan 3A, Pusat Tenaga Rakyat, Jawa Hokokai, dan Masumi. Gerakan 3A dipimpin oleh Mr. Samsudin dengan tujuan meraih simpati penduduk dan tokoh masyarakat sekitar. Tanggal 1 Maret 1943,
Gerakan 3A diganti dengan Gerakan Pusat Tenaga Rakyat atau PUTRA yang dipimpin oleh tokoh 4 serangkai, yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, K. Haji Mas Mansur, dan Ki Hajar Dewantara. Karena tokoh Putra memanfaatkan organisasi ini untuk melakukan konsolidasi dengan tokoh-tokoh perjuangan, akhirnya organisasi Putra dibubarkan Jepang. Tahun 1944 dibentuk Jawa Hokokai di bawah pengawasan para pejabat Jepang yang tujuan pokoknya menggalang dukungan untuk rela berkorban demi pemerintah Jepang. Tahun 1943, Jepang membubarkan Majelis Islam Ala Indonesia dan menggantikannya dengan Masumi yang dipimpin oleh Ki Haji Hasyim Asyari dan Ki Haji Mas Mansur. 2. Pembentukan organisasi semi militer. Jepang menyadari pentingnya mengerahkan rakyat Indonesia untuk membantu perang menghadapi sekutu. Untuk itu, Jepang membentuk organisasi semi militer seperti tanggal 9 Maret dibentuk organisasi Barisan Pemuda atau Senendan dengan tujuan memberi bekal bela negara agar siap membela tanah airnya. Padahal maksud sesungguhnya adalah untuk membantu Jepang menghadapi tentara sekutu. Fujinke merupakan himpunan kaum wanita di atas 15 tahun untuk terikat dalam latihan semi militer. Kebondan merupakan barisan pembantu polisi untuk laki-laki berumur 20 sampai 25 tahun. Tahun 1943 didirikan Heiho yang merupakan organisasi prajurit pembantu tentara Jepang. Dan tanggal 3 Oktober 1943 didirikan TETA yang merupakan pasukan bersenjata yang memperoleh pendidikan militer secara khusus dari Jepang. Yang pada akhirnya kelak para ekspeta inilah yang memiliki peranan yang besar dalam pertempuran melawan Jepang dan Belanda. 3. Pengerahan Romusa. Jepang merekrut anggota Romusa dengan tujuan mencari bantuan tenaga untuk membantu perang dan melancarkan aktivitas Jepang, di mana anggota Romusa dikerahkan untuk membangun jalan, kubu pertahanan, rel kereta api, jembatan, dan lainnya. Sebagian besar Romusa adalah penduduk yang tidak berpendidikan dan berasal dari Jawa. Mereka melakukan pekerjaan yang berat. Makanan yang mereka dapat juga tidak terjamin. Kesehatan mereka sangat minim, sehingga banyak yang meninggal akibat Romusa tersebut. Banyak pemuda desa yang meninggalkan desanya, sehingga sebagian besar desa dihuni oleh kaum perempuan, orang tua, dan anak-anak. Penjajahan Jepang yang sangat menyengsarakan adalah pemaksaan wanita-wanita untuk menjadi Jugun Lanfu, yaitu wanita yang dipaksa Jepang untuk menjadi wanita penghibur Jepang di berbagai pos medan pertempuran. Yang terakhir, keempat, eksploitasi kekayaan alam. Jepang tidak hanya menguras tenaga rakyat Indonesia saja, tetapi juga pengerukan terhadap kekayaan alam dan harta benda yang dimiliki bangsa Indonesia, bahkan lebih kejam daripada yang dilakukan Belanda. Aset ekonomi Belanda diambil alih oleh Jepang. Usaha perkebunan dan industri juga digunakan untuk mendukung keperluan perang. Rakyat wajib menyerahkan bahan pangan sebesar-besarnya kepada Jepang. Dan pada masa panen, rakyat wajib melakukan setor padi sebesar 80% dari panen yang diperoleh, sehingga mengakibatkan musibah kelaparan dan penyakit busung lapar. Sikap manis Jepang hanya sebentar, di mana pada tanggal 20 Maret 1942 dikeluarkan maklumat pemerintah yang isinya berupa larangan pembicaraan tentang pengibaran bendera merah putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu harap kalian bisa memahami dan mengerti tentang materi yang sudah Ibu sampaikan. Kalaupun ada di antara kalian yang masih kurang paham tentang penjelasan Ibu tadi, kalian boleh bertanya kepada Ibu melalui WA. Ibu harap kalian tetap menjaga kesehatan kalian dengan makan secara teratur, mandi secara teratur, sering cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun, dan sering menggunakan masker apabila keluar rumah. Yang penting, kalian harus mengikuti protokol kesehatan. Materi yang sudah Ibu sampaikan tadi, ini sudah Ibu share ke QR atau Google Classroom. Kalian bisa membukanya dan bisa melihat apa tugas yang harus kamu selesaikan. Ibu harap juga kepada kalian supaya mengerjakan tugas tepat pada waktunya. Atas perhatian kalian terhadap materi yang sudah Ibu sampaikan tadi, Ibu ucapkan terima kasih. Tetap semangat ya anak-anak Ibu dalam mengerjakan tugasnya. Dan Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.